Shalom Army of God, selamat datang di ibadah hari ini. Buat kamu yang baru pertama kali join di ibadah hari ini, kami ucapkan welcome home. Welcome to ibadah AOG Kalimantan. Komunitas adalah tempat yang sangat mempengaruhi pertumbuhan kita semua. Buat kalian yang rindu untuk bertumbuh dalam komunitas rohani, bisa join di komunitas kami yang bernama Connect Group. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kamu. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan kesehatan yang Engkau masih beri buat kami. Kami rindu Tuhan, lewat ibadah hari ini kami semakin tahu apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, mari bertepuk tangan bersama-sama. Let's praise our God, come on. Let's sing this together. Hey. Na 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 na. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam salju. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sing it. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam kita bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu, oh mensyukuri rahmat yang bersama-sama. Hey. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh,
padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Oh, bersyukur. Mari bertepuk tangan bersama-sama kepada Tuhan. Hey, sebab Dia baik, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Come on. Na 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 na. Oh, na 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 na. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, sing ini semua one time, come on, hey. Na 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 na. One more time, na 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 na. Mari naikkan syukur kita dan katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau.
Engkau segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Kau Allah yang kami tinggikan, kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan bersama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi
Yesus, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sama-sama taruh tanganmu di dadamu, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami pegang perintah-Mu Tuhan, dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. We love you Jesus. We love you Jesus. Oh yes, sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Begitu juga kami mengasihi firman-Mu Tuhan. Kami haus dan kami lapar. Berbicaralah Tuhan. Roh Kudus terjemahkanlah kepada kehidupan setiap anak muda yang mendengarkannya. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang antusias mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam damai sejahtera buat anak muda dimanapun Anda berada. Sukacita dari surga memenuhi hati setiap orang di dalam segala keadaan. Nothing can steal your joy. Boleh katakan dan taruh tangan di hati seperti ini. Katakan nothing can steal my joy. Amin. Nothing can steal my joy. Karena joy datangnya dari damai sejahtera Tuhan. Bukan happy tapi joy. Bukan senang tapi sukacita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Sungguh sukacita kita bisa beribadah bersama-sama. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Langsung kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 1-6. Sebelum kita masuk pembacaan Alkitab. Ambisi itu apa sih? Ya, ambisi adalah sebuah keinginan yang besar. Ambisi adalah hasrat yang besar untuk menjadi atau untuk memperoleh atau untuk melakukan sesuatu. Dengan drive ya, ambisi ini kata yang erat dengan ambisi ini adalah drive, eager. Nah, kalau begitu ambisi buta apa? Ambisi buta adalah keinginan yang agresif, oke? A blind ambition, a blind drive yang buta. Dan kita akan lihat bagaimana Amalek yang adalah putra daripada Gideon. Gideon adalah hakim yang dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang dipakai Tuhan dalam luar biasa dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, kemudian cerita Amalek ini bisa sama-sama kita pelajari di pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke-6.
Saya bacakan pembacaan Alkitab ini. Abimelek menjadi raja di Sikem. Adapun Abimelek bin Yerubaal pergi ke Sikhem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikhem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubaal, atau 1 orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikhem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra lalu membunuh saudara-saudaranya. Anak-anak Yerubaal 70 orang di atas 1 batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikhem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin di tugu peringatan yang di Sikhem. Kita berhenti di sana. Anaknya Gideon yang Abimelek ini ya pergi ke Sikhem, ke kota ibunya, garis bawah ke Sikhem, saudara-saudara ibunya, garis bawah di sana. Dan kita lihat perjalanannya Abimelek menjadi raja ini gimana? Proses perjalanannya untuk mencapai tujuan, untuk memperoleh apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan. Pertama-tama dia pergi ke kampung halaman ibunya. Dan di sana warga Sikhem bukanlah orang-orang yang percaya Tuhan. Karena keturunan dan keluarga sanak saudara dari ibunya adalah orang-orang Kanaan. Sewaktu Abimelek menginginkan memperoleh apa yang dia inginkan, dia mencari orang-orang yang berlawanan dengan umat pilihan Tuhan, yaitu orang Kanaan. Seharusnya Tuhan memerintahkan untuk orang Israel memusnahkan orang Kanaan. Karena mereka lah musuh yang menduduki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tuhan tahu bahwa orang Kanaan ini akan mengacaukan nilai-nilai orang Israel sebagai orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena orang Kanaan ini menyembah banyak sekali Tuhan-Tuhan yang lain, dewa-dewa yang lain. Dan orang Kanaan ini pastinya akan membuat orang Israel jauh dari Tuhan. Nah, Abimelek ini kenapa pergi ke Sikhem, ke keluarga ibunya, dan kemudian berbicara kepada warga itu yang adalah orang Kanaan. Dia make allies, dia bersekutu dengan orang yang salah untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Dia melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang dia inginkan dengan berjabat tangan dengan musuh. Dia bersekutu dengan musuh. Dia bekerja sama dengan orang yang berada di pihak lawan Allah. Jelas-jelas tahu orang Kanaan ini akan melawan orang Israel. Jelas-jelas tahu orang Kanaan ini bukan kawan dan bukan temannya orang Israel. Orang yang berambisi buta. Di mana seorang Abimelek sewaktu dia mau mencapai apa yang dia inginkan. Dan kita lihat pertama, dia bekerja sama dengan musuh. Make allies with the wrong crowd. Bersekutu dengan orang yang salah. Orang kepahitan cenderung tertarik dengan orang kepahitan juga. Orang kecewa cenderung suka berkumpul dengan orang kecewa juga. Kalau Anda belum dengarkan khotbah saya sebelum ini, untuk Mazmur pasal yang 1, saya membahas berbahagialah orang yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Jalan orang benar, mereka tidak akan duduk. Mereka tidak akan menempatkan dirinya, mereka tidak belong to untuk berkumpul bersama dengan orang-orang pencemooh. Nah, orang yang berambisi buta, dia mau mencapai tujuannya so eager. Drive-nya kenceng banget, pokoknya gua mau dapatin apa yang gua mau. Nah, inilah ciri-ciri, kriteria yang pertama yang kita bisa lihat Abimelek lakukan.
dia langsung berjabat tangan. Dia langsung punya common enemy. Dia bekerja sama dengan orang Kanaan ini karena dia tahu orang Kanaan ini pasti akan melawan orang Israel. Orang yang punya common enemy melakukan kejahatan. Ujungnya nggak kemana-mana saudara. Orang yang mengumpulkan sesama orang kepahitan, orang yang mengumpulkan sesama orang kecewa. Ujungnya nggak akan ada sesuatu yang baik. Nggak akan ada result dan hasil yang baik. Masalah bom waktu. Orang kecewa kumpul dengan orang kecewa. Dan Abimelek mencari orang Sikhem itu. Dan dia tahu ini adalah musuhnya orang Israel. Ujungnya apa? Kalau kita lihat ya. Dia setelah jabat tangan. Dia mengajak bekerja sama orang yang salah. Ujungnya terbukti saudara. Di ayat yang ke-23 warga kota Sikhem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Menjadi tidak setia kepada Abimelek. Sewaktu hati kita terusik, ya, mengikuti orang yang salah. Ayo cepat-cepat hentikan. Waktu bagi anak muda yang mulai merintis usaha. Oh, tergiur banget untuk partner usaha ini. Mendengarkan bagaimana profitnya didapatin dengan cepat dan banyak pula gitu ya. Anda hampir berjabat tangan. Tapi di dalam hati Anda tahu orang ini menghalalkan segala cara. Dan Anda juga tahu bisnis ini bukan bisnis yang halal. Nggak jujur. Dan juga merugikan orang-orang yang terlibat di bisnis ini. Jalan orang fasik. Janganlah bersekutu dengan orang yang salah, saudara. Don't make allies with the wrong crowd. Dan Anda tahu, Anda masih ikuti masalah bom waktu. Akan muncul trouble-trouble yang lebih besar daripada Anda bisa bayangkan dan Anda bisa handle. Orang Sikhem ini akhirnya berubah setia. Mereka turn their back. Mereka membelakangi Abimelek. Mereka menyerang Abimelek. Sewaktu Anda ada di kerumunan yang salah. Tidak akan ada hasil yang baik. Jadi daripada Anda salah duduk di kumpulan pencemooh. Saya dorong dong anak-anak muda. Berkumpullah dengan teman-teman seiman yang membangkitkan iman. Yang memberikan drive yang baik. Nggak ada ambisi juga nggak baik. Nggak punya keinginan. Harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Berimanlah bahwa Tuhan akan membawamu untuk memenuhi cita-citamu. Bersama dengan orang-orang yang tepat. Jangan bergabung dan bekerja sama dengan orang yang salah. Mintalah dukungan doa dari teman-teman yang seiman. Janganlah menghindari persekutuan. Bergabunglah di dalam persekutuan-persekutuan kecil juga. Selain daripada perkumpulan ibadah raya yang besar. Baiklah Anda juga dapatkan diri berkumpul. Kalau di gereja Marsharon namanya Connect Group. Persekutuan yang lebih kecil bentuknya. Kenapa? Di dalam pertemuan ibadah raya yang besar, ada worship yang korporat, ada firman dan visi yang dibagikan. Tapi di dalam perkumpulan, persekutuan yang lebih kecil, maka orang-orang seiman bisa saling menguatkan iman, mensupport di dalam doa yang lemah dikuatkan. Ya, saling memberkati. Di situ juga kesempatan untuk saling melayani. Sehingga ambisi dan keinginan yang ada di koridor yang benar. Enggak meraba-raba, Anda tidak perlu jatuh di area yang memperlambat dan mengkomplikasikan prosesnya. Jadi di dalam proses pastikan Anda tidak masuk ke dalam ambisi buta, bekerja sama dengan orang yang salah. Nah kemudian setelah dia berbicara ketemu kepada saudara-saudara ibunya, orang-orang Kanaan, orang Sikhem ini yang diucapkan oleh Abimelek. Abimelek ngomong begini, manakah yang lebih baik bagimu? Ya, garis bawahi, manakah yang lebih baik bagimu? Ini nih ciri yang kedua, orang yang berambisi, agresif, berambisi buta untuk mencapai keinginannya. Dia akan self-claim, self-declare. Pada saat itu bangsa Israel belum pernah punya raja. Karena ini adalah kitab hakim-hakim, yang ada adalah hakim-hakim.
Karena raja yang bertata atas Israel kurang baik apa? Kurang the best apa? The Lord himself is the king. Tuhan Allah sendiri adalah raja atas umatnya. Tuhan Allah sendiri yang menjadi raja dan memimpin langsung kepada bangsa Israel. Jadi pada saat itu nggak ada raja. Dan Abimelek adalah orang pertama yang menginginkan posisi Tuhan. Wow. Inilah ambisi butanya. Dia sendiri mencalonkan diri. Dia sendiri klaim dirinya sendiri. Dia sendiri declare manakah yang lebih baik bagimu. 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang. Orang yang berambisi buta akan terang-terangan meninggikan dirinya. Akan terang-terangan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Confident perlu saudara. Kita harus mensyukuri kelebihan yang Tuhan kasih. Enggak melulu lihat enggak bisa. Enggak melulu selalu merasa kurang. Confident perlu. Tapi overconfident membuat orang menjadi congkak. Berhati-hatilah. Kepada orang congkak Tuhan akan memberikan ganjaran yang tidak tanggung-tanggung. Begitu tinggi hati Abimelek. Dia memandang rendah saudara-saudara anak Gideon yang lainnya. Dia punya 70 saudara yang lainnya. Dan dia bilang, manakah lebih baik bagimu? 70 orang saudara-saudaraku memerintah atau aku? Dia merasa dirinya lebih baik. Dia merasa dia yang paling benar, dia yang paling hebat. Dia memandang rendah orang lain. Saya nonton ya drama seri yang akhirnya saya nggak selesaikan gitu. Wah, saya nonton seri pertama, seri kedua. Akhirnya saya merasa, keterlaluan ini. Saya nggak tahu kalian ngerti nggak yang mana yang saya sebut. Bagi yang nonton mungkin ngerti ya. Persaingan antara ibu-ibu untuk anaknya masuk ke universitas yang terbaik. Dan mereka ada klub bahas buku, ya kan. Mereka ada klub dipimpin oleh profesornya. Nah ada satu cewek yang pinter banget. Wah dia pinter banget, nilai terbaik di sekolah. And the thing is, dia tahu dia pinter. Dia tahu dia pinter dan dia begitu confident. Begitu confidentnya sampai dia sombong sekali. Sewaktu ada diskusi di klub orang tua dan anak-anaknya yang juga pintar-pintar. Maka cewek ini akan merendahkan teman-teman yang lain. Dia akan dengan sangat pedas komentarnya mengatakan orang lain bodoh. Dan dia mengatakan diri dia pintar. Dan dia akan bergaul dengan orang yang dia merasa ada di level dia. Dan dia merendahkan orang lain. Dan ternyata orang tuanya juga merasa anaknya pintar. Dan begitu berambisi untuk anaknya bisa masuk di universitas yang terbaik. Mencari guru les yang terbaik. Dan guru lesnya mau memakai metode ABC. Dan sebenarnya metodenya itu enggak healthy ya buat anak seusia begitu diajarin dengan demikian kerasnya. Anaknya sih mau, mamanya juga mau. Ya singkat cerita saya enggak menyelesaikannya sih. Orang-orang bilang kamu harus lihat endingnya. Saya enggak kuat saudara. Saya enggak kuat guys. Saya ngelihat berapa seri saya bilang that's it lah. Ini keterlaluan. I cannot take it gitu ya. Ambisi buta. Ambisi buta yang di beberapa episode setelah saya dengar dari orang cerita saya nggak bisa melanjutkannya. Orang bilang ini begini. Ya bisa diprediksi sih. Orang yang sewaktu merendahkan orang lain. Tuhan gak akan tanggung-tanggung memberikan ganjaran ya. Tuhan gak suka kepada orang yang sombong. Tuhan gak suka orang yang congkak. Orang yang punya ambisi buta, dia akan meninggikan dirinya, dia akan self-claim. Seperti Abimelek, dia memandang rendah saudara-saudaranya. Dia overconfident. Dan dia mau mencapai apa yang dia inginkan, bahkan keinginan yang tidak masuk akal sekalipun. Yang namanya ambisi buta, pasti goalnya gak masuk akal. Dia ingin posisi Tuhan.
Hati-hati saudara. Sewaktu prioritas Anda salah, sewaktu Anda self-claim, sewaktu Anda begitu kencang ingin mencapai apa yang Anda inginkan. Kebanyakan orang-orang yang demikian akan mengorbankan orang-orang di kanan kirinya. Dan sedihnya orang yang paling disakiti adalah orang terdekat. Orang terdekatlah yang akan merasakan dampaknya oleh ambisi buta ini. Orang yang berambisi bekerja mencapai dan mendapatkan apa yang diinginkannya, mengorbankan keluarganya. Orang yang berambisi buta sewaktu dia mencapai tujuannya, dia lihat kanan kiri, dia kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan waktu itu menyesal pun boleh dibilang sudah terlambat. Maka kita harus selidiki hati kita. Kita punya keinginan baik, kita ingin mencapai sesuatu baik, tapi di manakah kategori kita? Apakah kategori kita berambisi masih sehat atau sudah berambisi buta? Karena kita lihat sewaktu Abimelek menyombongkan diri dan merendahkan adik-adiknya, Tuhan memberikan ganjaran yang tidak tanggung-tanggung. At the end, Abimelek masuk ke dalam kebinasaan yang sangat memalukan. Bukan saja dia binasa, tapi dengan cara yang memalukan. Seorang yang klaim dirinya jadi raja, seorang yang klaim dirinya hebat. Pada saat itu dia mati ditimpa oleh batu yang dijatuhkan oleh seorang wanita. Saking dia gak mau orang tahu kalau dia mati di tangan seorang wanita yang menjatuhkan batu. Dia menyuruh hambanya untuk menikam dia supaya cerita tidak beredar bahwa Abimelek dibunuh oleh seorang wanita. Berhati-hatilah. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan ganjaran yang tidak tanggung-tanggung kepada orang yang congkak. Dan orang yang berambisi buta cenderung pasti akan ke arah yang sombong dengan sengaja meninggikan dirinya, merasa dirinya hebat dan merendahkan orang. Itulah ciri kedua orang yang berambisi buta. Nah, setelah Abimelek berkata kepada warga Sikhem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau 1 orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu, dia klaim lagi. Lalu saudara-saudara ibu seluruh kota, ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikhem. Maka cenderunglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Garis bawahi 70 uang perak. 70 uang perak. 70 uang perak. The evil fund him. Si jahat memodali Abimelek. Sewaktu Anda buka celah dengan hati yang berambisi buta, maka disitulah iblis akan menabur benih di hatimu. 70 uang perak itu menjadi modal untuk Abimelek masuk ke dalam ambisi yang lebih gila lagi. 70 uang perak itu dia bayar orang-orang. Dia bayar petualang-petualang dan orang-orang nekat. Oh, it's a wild drive. It's a wild race towards the result. Dia pakai orang-orang yang ada di kanan kirinya, dia bayar. Dan akhirnya dia memang sih menjabat. Dia diangkatkan sebagai raja waktu Anda baca terakhir, dia menjabat 3 tahun. Tapi apa yang dia tuai? Orang yang berambisi buta, jangan pikir begini. Kalau Anda baca di kitab Mazmur ada dikatakan, orang-orang mengatakan di manakah Tuhan? Orang yang berbuat fasik. Seolah-olah mereka mengatakan, Tuhan tidak tahu. Saudara, Tuhan tahu. Apapun perbuatanmu, baik yang dilihat orang, tidak dilihat orang sekalipun. Tuhan melihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia menjabat 3 tahun, tapi akhirnya Abimelek ini menuai kebinasaan. Dia mati di tangan seorang wanita. Iblis mengintip dan melihat waktu yang tepat. Hatinya mulai condong kepada orang yang salah.
Dia kecewa dan dia berkumpul sama orang kecewa. Dia mulai merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya paling benar, paling pintar. Self-claim, nggak bisa dikoreksi. Overconfident, tidak mau mengandalkan Tuhan. Pada saat itulah iblis mulai menabur benih, mengontrakkan hidupnya, membubuhkan tanda tangan di dalam hidupmu. Karena Anda sendiri membuka celah. Dan di saat itulah iblis memodali hidup Abimelek dengan 70 uang perak itu. Dan pada saat itu dilanjutkanlah setelah dia meng-hire, setelah dia memperkerjakan orang-orang petualang dan orang-orang nekat itu. Lanjutlah, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra. Lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Berlanjut kriteria yang ketiga orang yang berambisi buta. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Baik itu mau menjatuhkan orang, memfitnah orang. Dalam cerita Abimelek ini, dia membunuh 70 saudaranya. Darah tertumpah atas ambisi orang yang sudah tidak mau melihat sekelilingnya, tidak mau melihat kebenarannya, sudah buta. Ambisi buta ini dimulai dari pikiran, dimulai dari perbuatan, terjerumus lebih dalam lagi, menghalalkan segala cara. Metode yang dimulai dari menceritakan, menjatuhkan orang, memfitnah orang, diteruskan sampai memakan nyawa. Saudara, di dalam kita berlari di dalam perlombaan, ambisi yang sehat seharusnya memotivasi orang untuk menjadi a better person. Ambisi yang sehat harusnya diukur daripada the ambition for me to perform better, the ambition for me to grow better, the ambition for me to have a better result. Ambisi yang baik seharusnya membuat orang itu mau perform lebih baik, mau bertumbuh lebih baik, ada ruang untuk orang menjadi lebih baik. Bukan hanya berlari, berlomba buta aja untuk mencapai tujuannya, untuk mendapatkan hasilnya, tanpa peduli kanan kiri, disenggol aja semuanya. Kadang ya, pelan itu gak apa-apa. Kadang itu sewaktu melihat orang dapat promosi duluan, walaupun kamu yang bekerja lebih lama dan kamu pikir harusnya ya kalau ada posisi yang nantinya di atas ini kosong, harusnya saya yang dipromosi. Anda berdedikasi, kerja juga memberikan extra miles, waktu, tenaga semuanya. Anda sedang berlomba, Anda punya keinginan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Dan pada saat itu yang diangkat ternyata bukan Anda. Tapi justru orang yang lebih junior. Rasanya gimana? Sewaktu bersaing ini rasanya gimana? Apakah Anda mau melihat dengan kacamata yang lain? Apakah Anda mau melihat bahwa musim dengan kacamata yang lain artinya kacamata musimku belum tiba. Musimku nanti tepat pada waktunya. Bukan cuma tepat, tapi indah pada waktunya. Berarti ada di area-area di hidup saya yang masih ada ruang untuk menjadi better. Di dalam pertandingan, di dalam sekolah, nilai. Jangan sampai berambisi buta, nggak mau mikir lagi. Pokoknya kalau ada cara apapun untuk saya menjatuhkan orang itu, saya akan pakai cara itu supaya saya menang. Bagi yang merintis usaha juga, sewaktu melihat usaha orang lain lebih diberkati, lebih rame,
tekuni aja dulu. Yang namanya ambisi yang baik akan membuat orang lebih fokus. Yang namanya ambisi yang baik akan membuat orang punya determinasi untuk maju. Jadi lihatlah apa yang ada di piringmu. Koreksilah. Tidak perlu menjatuhkan toko sebelah. Tidak perlu berbohong, berdusta, create gosip untuk menjatuhkan reputasi saingan kita. Hati-hati ya, apa yang kita tabur kita tuai loh. Bisa jadi sewaktu dengan metode yang salah, gosip, fitnah, menjatuhkan reputasi saingan. Ya mungkin sementara ya, kelihatan kayak rezekinya datang ke kamu. Karena kamu menjatuhkan reputasi saingan kamu. Tapi Abimelek menjabat 3 tahun. Tuhan tidak tertidur saudara. 3 tahun akan diperhitungkan setiap perbuatannya. Lebih baik kita menabur kebenaran pelan-pelan. Dengan mengkoreksi, dengan fokus apa yang ada di piring kita. Celebrate. Maupun itu adalah pencapaian yang sedikit. Ya celebrate. Yang penting ada progres. Jangan pencapaiannya dibandingkan sama pencapaian orang lain. Jangan goalnya itu dibandingkan dengan goalnya orang lain. Masing-masing orang punya jalur perlombaan yang berbeda-beda. Temukan dirimu ada di jalurmu. Dari kecil gitu ya, bersyukur saya di sekolah selalu dapat nilai yang baik. Dari SD juara dan saya seneng belajar, nggak terpaksa juga. Ya puji Tuhan ya, juara 1, juara 2, juara 3. Waktu les, teman-teman yang lain itu ternyata adalah teman-teman juara juga. Jadi ini guru les ya memang pinter ngajar sih. Karena murid-muridnya pada juara semua. Jadi saya bertumbuh besar dengan teman-teman les yang dengan guru les ini. Kita semua itu kalau nggak juara 1, 2 ya 3 gitu loh. 3 itu paling rendah. Jadi paling nggak ada 1 dan 2. Paling nggak ada 1 dan 2. Ada sekali saya juara 5. Saya sedih, saya merasa dunia itu sudah runtuh. Saya sebel banget sama orang yang menempati juara 1, 2 dan 3. Saya begitu berambisi. Saya merasa itu harusnya posisi saya. Itu harusnya saya ada di sana. Saya lihat orang yang ada 1, 2 dan 3 itu saya berpikir gimana ya cara menjatuhkan mereka. Fokus saya adalah menjatuhkan orang yang menang karena saya merasa saya di pihak yang kalah. Sehingga saya fokusnya gimana cara menjatuhkan. Saudara tahu di dalam hidup kalau fokus kita adalah cara menjatuhkan orang. Kita sendiri tidak akan bisa menaiki anak tangga. Karena di usia seperti itu pun ya mungkin di waktu itu saya nggak berpikir dan saya nggak merenungkannya sedemikian rupa. Tapi setelah saya beranjak dewasa, saya sekarang mengerti ya. Waktu itu saya di juara 5, saya fokus menjatuhkan orang yang juara 1 dan 3. Sewaktu fokus saya menjatuhkan orang, sampai kapanpun saya nggak pernah lagi juara 1, 2, 3. Malah dari 5 saya merosot ke 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada dalam 10 besar, tapi saya merosot terus sampai ke 10. Susah rasanya untuk menaiki anak tangga 3, 2, 1. Saya bilang ke orang tua saya puji Tuhan orang tua saya nggak menuntut, nggak marah kalau saya nggak juara. Tapi saya ngomong begini, Ma izin ya saya nggak mau juara lagi, saya udah capek. Kedengarannya capek juara gitu ya. Waktu itu saya masih percaya loh dengan alasan saya. Saya masih cerita ke orang, saya nggak juara karena saya udah capek juara. Wah, bertopengkan capek juara. Tapi setelah saya renungkan lagi, ternyata bukan. Karena saya sendiri gagal untuk melihat musim saya. Karena saya sendiri terperangkap di dalam ambisi saya fokus menjatuhkan orang. Dan saya sendiri nggak bisa naik. Akhirnya itu membuat saya give up dan nggak kemana-mana. Saya nggak mau sih itu terulang lagi. Itu adalah waktu-waktu saya masih sekolah di dalam dunia akademis.
Tapi di dalam kehidupan nyata, sewaktu kita membangun kehidupan kita di dalam pekerjaan, rumah tangga, hubungan. In this life, jangan sampai dengan ambisi buta ini, kita fokus menjatuhkan orang. Padahal kalau dilihat, waktu saya misalnya juara 5 gitu ya, seandainya ya waktu bisa kembali lagi gitu ya. Saya pakai waktu itu untuk melihat apa yang bisa saya lakukan lebih baik lagi. Fokusnya bukan orang lain, fokusnya bukan menjatuhkan orang lain. Seandainya waktu itu ada yang ajarin saya gitu ya, kasih tahu gitu ya. Saya fokus memberikan ruang kepada diri sendiri untuk melihat cara apa untuk improve, cara apa untuk menjadi lebih baik gitu. Cara apa yang saya bisa lakukan untuk membuat saya lebih fokus belajar. Pasti sih dari 5 itu dengan waktu introspeksi, merenungkan dan improve. Pastilah nantinya pada waktunya akan juara lagi. Juara 3 lagi, juara 2 lagi, juara 1 lagi. Setiap orang yang berusaha dengan motivasi hati yang benar. Bukan dengan ambisi buta. Pada musimnya, berbahagialah, Tuhan pasti berkati. Tuhan akan bawa kamu ke puncak gunung meraih kemenangan. Jangan andalkan keinginan yang buta ini. Sewaktu Abimelek menghalalkan segala cara, dia menjatuhkan orang, dia membunuh 70 saudaranya, kemudian dia kumpulkan warga kota Sikhem. Di ayat-ayat yang terakhir ini. Dia kumpulkan semuanya. Kemudian semua orang pada saat itu menobatkan Abimelek menjadi raja. Bukan yang diurapi oleh Tuhan. Tapi orang yang mencapai tujuannya, menghalalkan segala caranya, self-claim dengan wrong crowd ini. Dia raja pertama yang mengangkat dirinya sendiri. Tidak tercatat sih di silsilah Raja Israel. Karena dia mengangkat dirinya sendiri. Maka jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bukan orang fasik aja menuju kebinasaan. Jalan orang fasik pun. Jalan-jalan yang Abimelek tempuh pun. Segala cara yang dia tempuh pun. Semuanya hangus dilupakan. Tidak tercatat di silsilah Raja-Raja Israel. Dia sendiri dengan ambisi mencapai, memperoleh, sikat semuanya untuk mengambil apa yang dia inginkan. Tapi ternyata semuanya sia-sia. Dia tidak mendapatkan apapun. Army of God anak muda, milikilah ambisi. It's okay to have ambition. Ambisi ini dihandle dengan baik, dihandle dengan benar. A good way to handle your ambition will make you more focused. Akan membuat Anda lebih fokus. It's good, milikilah. Saya berikan 3 poin ya. 3 poin untuk menghandle ambisi dengan cara yang benar. Tadi sepanjang ayat-ayat yang Anda sudah melihat ambisi butanya Abimelek. Ambisi Abimelek, ambisi buta yang Anda harus hindari. Jangan tiru karena sudah ada kesalahan, contoh yang begitu berharga. Nah, 3 poin ini catat baik-baik, oke? 3 poin ini adalah cara yang benar untuk menghandle ambisi. Yang pertama, melibatkan orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, menyadari keterbatasan diri sendiri. Yang ketiga, membuat goal yang realistik. Ya, yang pertama, melibatkan orang yang takut akan Tuhan. Libatkan dirimu di crowd yang benar. Jangan seperti Abimelek. Melibatkan diri dengan orang Kanaan yang jelas-jelas adalah musuh umat pilihan Tuhan. Pastikan dirimu bergabung dengan orang-orang seiman yang takut akan Tuhan. Yang bisa menopang dan menguatkan imanmu. Yang kedua, menyadari keterbatasan diri sendiri. Janganlah jatuh ke dalam dosa tinggi hati. Taulah kita bisa punya mimpi, kita bisa punya cita-cita, but God has the final say.
di dalam segala keinginan, di dalam segala desire kita, hasrat kita, baiklah kita katakan, your will be done. Kehendak-Mulah Tuhan yang terjadi. Bukan bisa selama gua mau, bisa. Selama gua tidak mengandalkan orang lain, pokoknya gua bisa. Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Akan ada ganjaran bagi orang-orang yang congkak. Pastikan di dalam ambisi yang benar, handle-lah dengan menyadari bahwa kita limited, kita terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Menyadari keterbatasan diri sendiri. Dan yang ketiga, membuat goal yang realistik. Orang bisa berambisi buta karena kenapa? Dia membuat tantangan yang gak masuk akal. Orang yang tidak berambisi, ya orang yang terlalu takut ambil resiko, orang yang terlalu cautious gitu ya. Tapi orang yang berambisi buta, dia akan menginginkan menggapai langit. Dia akan membuat goal yang tidak realistik. Abimelek menginginkan posisi yang harusnya posisi raja orang Israel adalah milik Tuhan. Dia menginginkan posisi itu. Bukan hanya tidak realistik, tapi berdosalah keinginan dia. Pastikan di dalam Anda membuat goal. Apakah goal ini bukan cuma realistik, tapi apakah Tuhan menginginkan Anda mencapai goal ini? Apakah Tuhan berkenan untuk Anda sampai kepada tujuan itu? Pastikan Anda sendiri membuat goal yang realistik. Yang tantangannya membuat Anda semakin baik, bukan membuat Anda frustasi, bukan membuat Anda justru nanti menghalalkan segala cara, bukan justru nanti membuat Anda tidak mensyukuri apa yang Anda miliki, tapi membuat Anda frustasi, stres, membuat Anda selalu merasa kurang, akhirnya membuat Anda putus asa, membuat Anda merasa buntu. Ambisi buta membuat orang berakhir tidak baik. Jadi berhati-hatilah. Di dalam kita menghandle ambisi ini membuat kita menjadi lebih baik. Kita ulangi sekali lagi ya, saya minta praise and worship bisa maju ke depan. 3 poin untuk menghandle ambisi. Yang satu, melibatkan orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, menyadari keterbatasan diri sendiri. Yang ketiga, membuat goal yang realistik. Amin saudara, amin saudara. Hanya Tuhan yang tahu hasrat yang ada di dalam hati kita. Hanya Tuhan yang bisa selidiki kedalaman hati kita. Apa yang Anda perlu lakukan adalah buka hati Anda. Open your heart. Katakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Ini doa kami. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat keajaibanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis
kedalaman hatimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Persembahkan segala keinginan dan hasratmu, cita-citamu dan mimpimu. Biarlah Tuhan yang uji, biarlah Tuhan yang selidiki. Apakah sungguh Tuhan ini menyenangkan hatimu? Apakah Tuhan sungguh ini kehendakmu untuk aku mencapai tujuan ini? Horadaya syakara na 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 na. Hiaradaya syakara da 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 da. Horanaya warabora bara bara. Hiranaya warabora bara bara. Orandaya warabora bara 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 bara. Orandaya warabora bara 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 bara. Hiaranda da 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 da. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak muda di dalam keinginannya, cita-citanya dan mimpinya Tuhan. Pimpin dan tuntun mereka Tuhan, supaya mereka bawa di dalam doa hasrat mereka, keinginan mereka. Mereka meminta nasihat kepada orang yang takut akan Tuhan. Mereka doakan, biarlah mereka tidak mengutamakan keinginan ini sehingga salah memprioritaskan. Sehingga mereka hanya melihat kemampuan mereka. Mereka lupa bahwa sungguh Tuhanlah yang punya keputusan terakhir. Tuhan, ampuni Tuhan, kalau ada di antara anak muda ini yang terlalu fokus kepada tujuannya sehingga menghalalkan segala cara. Ampuni kami Tuhan. Tapi mulai hari ini kami mau bangkit kembali di dalam jalan yang benar, di dalam jalan Tuhan. Kami mau handle keinginan ini dengan benar Tuhan. Tuhan, aku doakan biarlah indah pada waktunya. Apa yang mereka doakan, apa yang mereka inginkan, pastinya mereka akan ada di posisi yang lebih baik. Mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Mereka akan naik, tidak akan pernah turun. Mereka akan memimpin, mereka akan memberikan pinjaman, mereka tidak akan meminta-minta pinjaman. They will become a better person, Lord Jesus. But the process, perjalanannya itu Tuhan lebih berharga lagi. Perkaya jiwa kami Tuhan. Kami gak mau hanya meminta berkat itu. Kami tidak mau hanya meminta posisi itu. Kami tidak mau hanya mau mencapai tujuan itu Tuhan. Tapi biarlah perkaya jiwa kami Tuhan. Yang lebih berharga dari apapun. Jiwa kami diperkaya Tuhan. Berkatilah setiap anak muda di dalam perjalanan mencapai tujuannya. Apapun yang mereka perbuat berhasil. Tapi Tuhan, tidak dengan susah payah. Mereka akan mengusahakan yang terbaik. Mereka akan menjadi better person. Mereka akan bertumbuh. Mereka akan fokus. Mereka akan punya determinasi. Mereka akan mencapai tujuannya. Amin. Dengan mata imanmu lihat bahwa engkau akan mencapai tujuanmu. Engkau akan melampaui. Tuhan tidak terbatas. Engkau akan melampaui di mana posisimu berada. Tuhan yang akan bawa sampai ke sana. Engkau tidak perlu mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Thank you Tuhan. Kami terima janji itu. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu. Lihatlah kebaikan Tuhan. Aku
biarlah sampai akhirnya, sampai tujuannya engkau didapati adalah hamba yang baik dan yang setia. Maka Tuhanmu akan berkata, well done my servant. Thank you Tuhan, berkatilah anak-anak muda ini. Apapun yang mereka lakukan, biarlah di dalam perjuangan mereka, Tuhan sertai keluar masuk mereka. Lindungi Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera dan kemurahan Tuhan mengikuti mereka setiap hari mereka sepanjang masa sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima doa berkat ini, sama-sama katakan amin.